Hai semuanya, kali ini saya Iskandar Wijaya bersama dengan anak perempuan kesayangan saya, Kelly Wheeler. Hai everybody, hai semuanya. Ya, ini sayangan saya nih. Oke, Kelly, Dedi pengen cerita-cerita dengan bebas ya hari ini ya. Siap. Kita nggak pakai persiapan, kita juga nggak mengambil tema tertentu, tetapi Dedi pengen bicara tentang hubungan seorang ayah dan seorang anak perempuan gitu ya. Dedi kan punya dua anak. Dua anak perempuan? Kelly ada Total? ada anak laki-laki juga dong. Coba in frame. Ken Wheeler. Wah, aduh Ken. Itu juga anak kesayangan Dedi ya. Cuman satu cewek, satu cowok. Iya. Oke, Kel. Oke. Dedi pengen cerita soal ayah, Oke. papa, Dedi. Menurut Kelly, ayah, Dedi atau papa itu bedanya apa? Sama aja. Sama aja. Enggak kok. Tapi kenapa ada yang panggil ayah, ada yang panggil Dedi, ada yang Mungkin panggil karena papa? panggilan mereka dari kecil udah emang itu ya. Jadi mungkin mereka juga lebih biasa dengan panggilan itu. Misalnya aku dari kecil kan manggil daddy. Jadi aneh banget kalau misalnya kayak ada yang nanya, papi kamu di mana? Kamu sayang nggak sama papi kamu? Kayak jadinya beda gitu, ngerti Berarti nggak itu sih? cuma kultur ya, budaya aja ya, bukan ada maksud-maksud lain. Ya nggak ada dong. Tapi kalau cerita ke orang itu ayah saya itu lebih gampang, lebih formal. Lebih formal sih, kayak semua orang kan lebih, maksudnya kan bahasa bakunya ayah. Selamat Hari Ayah. Emang hari ini hari ayah ya? Bukan. Oke, bagi Kelly sendiri sepenting apa ya keberadaan seorang Dedi di dalam hidupnya Kelly? Cie, minta ditanyain. Kan pengen tahu dong. Jadi ayah itu sebenarnya karena kan sama aku sebenarnya juga dekat banget kan sama Dedi. Jadi ayah itu bagi kita bukan satu figur yang serem atau kayak terlalu leader gitu. Kayak bagi kita ya Dedi ya kayak teman, best friend, teman curhat, teman main-main, Emangnya teman. Dedi nggak galak? Kurang ya, Bu. Kurang ya? Iya. Oke. Kalau sama Salah. aku sih nggak pernah galak, guys. Jadi galaknya sama siapa dong? Sama Mami. Aduh, ketahuan ya. Nggak Tapi lah, hari ini kita bercanda. spesifik bicara tentang Dedi dan anaknya gitu. Jadi sebenarnya menurut Kelly peran ayah itu, keberadaan, kehadiran seorang Dedi atau ayah itu penting banget nggak dalam hidupnya? Sangat penting sih, karena jadi yang kayak shape karakter kita kan. Jadi kayak menurut aku Dedi sama Mami itu kayak satu paket aja gitu. Karena misalnya di saat kayak they balance each other out aja gitu. Kayak mereka work as a team untuk be the best untuk anak-anak mereka gitu. Jadi aku ngerasa peran ayah itu sangat penting di dalam karakter development sih, lebih tepatnya. Kalau Mami kan lebih ke nurturing, kayak kalian butuh apa, Mami masakin sih, masakin nih. Masakin, Mami yang siapin, perhatiin. Apa namanya kebutuhannya ya, Ya, terpenuhi, gitu-gitu. ya nyaman enggak anak-anaknya gitu Iya. ya. Kalau Jadi Dedi kan yang kayak misalnya ada sifat kita yang mungkin di shape oleh Dedi, misalnya kayak dari kecil Dedi yang nanyain kalian pengen jadi apa. Itu tuh dari SD 2 aja aku disuruh mikir mau jadi dokter atau mau jadi pengusaha atau mau jadi lawyer, padahal aku masih gak ngerti itu tuh masa untuk sih apa. masih kelas 2 ya? Masih kelas 2, terus aku ketiduran aja, yang penting dia ngomong aja gitu. Jadi kayak misalnya bagian situ sih biasanya Dedi yang sering ngobrol sama kita. Tapi menarik ya Kel, soalnya tadi ngomongnya kan Dedi itu pribadi yang dengan Mami itu saling melengkapi gitu. Memang betul, karena seorang ayah itu kan tidak bisa menjalankan perannya dengan baik kalau dia pertama nggak punya istri yang baik juga ya. Betul nggak? Nah, punya istri yang baik ya,
terus punya anak yang baik kayak Kelly gitu. I know, right? Iya. Jadi Dedi mau bikin satu pengakuan. Pengakuannya dari dulu udah pernah sih, tapi nggak tahu Kelly masih ingat nggak ya. Pengakuannya Dedi bilang kan bahwa Dedi itu sama Mami lagi tinggal sama bintang, Oh, and that's me. superstar. I know, right? Ya kan, Kelly sama Ken itu benar-benar kayak superstar bagi kami gitu ya. Malah Dedi merasa bersyukur punya anak seperti Kelly sama Ken gitu. Oke, aku punya pertanyaan. Ya, Sebagai seorang daddy, sebagai seorang ayah, apa bedanya Kelly sama Ken? Kayak kepribadiannya, apa yang beda? ya. Coba. Kan Kelly kan anak perempuan. Dedi itu baru bisa jadi Dedi karena waktu Kelly lahir gitu. Karena saya Jadi anak itu sulung. anak pertama karena Kelly pertama itu adalah anak pertama, kedua Kelly itu anak cewek ya. Jadi ekspresi dari seorang Dedi untuk sayang ke anak cewek itu beda ekspresinya sama seorang Dedi menyayangi anak cowoknya gitu. Oke, bedanya di mana coba? Bedanya itu mungkin kayak cara memperlakukan anak itu gitu, ya kan. Dedi itu kadang-kadang terkesan lebih overprotective karena Kelly ini anak cewek, jadi harus dijaga dengan baik, ya kan. Hati-hati barang pecah belah, mudah pecah gitu. Fragile. Fragile. Enggak sih. Dedi bukan menganggap Kelly itu mudah pecah, bukan. Tapi bagi Dedi, anak perempuan harus dijaga dengan baik, ekstra Oke. ekstra Kalau perhatian. kepribadian Gitu. gimana? Kalau bedanya? Ken itu kan anak cowok, Dedi itu lebih kepada sangat yakin bahwa Ken itu pribadi yang kuat gitu. Jadi dia juga punya karakter dia sendiri gitu kan ya. Kalau Kelly sama Ken beda sih. Kalau Kelly itu lebih mengutamakan intelek. Kalau Ken orangnya lebih santai. Jadi dia gampang nerima gitu ya. Kalau Dedi cerita apa-apa, dia gampang terima sih. Kalau Kelly itu kan, Dedi cerita apa juga pasti ada pertanyaan muncul. Ya, Nah terus itu coba. beda yang paling gampang dilihat ya. Oke. Ya itu. Oke. Oke, karena Dedi kan maksudnya Dedi punya Dedi juga. Terus Dedi juga udah kayak udah jadi Dedi lah. Dedi juga adalah seorang ayah. Jadi menurut Dedi definisi Dedi itu apa? Definisi ayah, father itu apa? Ayah, father, Dedi itu seorang figur ya yang semestinya memang memberikan pendidikan, perhatian, merawat, menjaga keluarganya, dan memastikan keluarganya itu mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka. Provider ya? Iya, anak-anaknya itu bisa bertumbuh dengan baik ya. Kalau boleh dibilang keinginan seorang Dedi ya pasti anaknya tumbuh dengan sempurna. Sempurna. Tetapi kan ya Dedi juga punya ayah. Ya kan. Kebetulan Dedi berarti akong ya. Ayahnya Dedi itu kan lumayan muda waktu beliau meninggal dunia gitu. Dulu pas Dedi SMA berapa? Dedi waktu itu umurnya baru lulus SMA sih waktu itu. 19. Iya, umurnya 19 tahun. Umur Dedi 19 tahun, umur ayahnya Dedi itu 49. Jadi termasuk muda sih ya. Tapi pribadinya dia itu tegas. Pribadi yang cukup tegas, tetapi mundur ke belakang lagi dia juga punya Dedi ya. Nah, yang saya nggak tahu karakternya seperti apa. Jadi boleh dibilang ayahnya Dedi itu juga kan kata orang bagaimana seorang ayah memperlakukan anaknya biasanya dia dapat dari perlakuan papanya juga. Sebelumnya seperti apa. Karena pendidikan seperti apa yang dia terima mungkin dia anggap sudah benar dan dia akan teruskan seperti itu. Atau dia sama sekali beda sama ayahnya. Biasanya kan gitu. Boleh dibilang Dedi pun beda sih. Iya loh. Iya. Kok bisa tahu?
Karena dari cerita Daddy. Ya memang ada bedanya sih. Kalau ayahnya Dedi dulu nggak sedekat kita. Jadi kayak aku juga lihat sih kayak di keluarga teman-teman aku kan, kayak banyak yang sebenarnya respect banget sama papa mereka, kayak sama daddy mereka. Cumanya kayak mereka masih ngerasa kayak ada gap gitu. Kayak kayak menurut mereka daddy itu seorang yang wow dan kayak respectable, kayak aku harus respect dia. Cumanya aku gak bisa tuh yang kayak bercanda sama dia, yang kayak ya main-main sama dia, takut dibilang kayak gak sopan, terus takut dimarahin, kayak ada gap. Dan kayak ngerasa daddy itu kayak king gitu kan, kayak raja yang kayak oke, aku harus mempersiapkan diri aku dulu sebelum aku ngobrol sama dia gitu loh. Itu penyebabnya apa? Terlalu tegas. Dan kayak mungkin ya, kayak daddy mereka tuh terlalu sibuk kan, kalau lagi kerja dari kecil. Jadi ketemu mereka juga kayak gak ada waktu yang banyak sama mereka. Jadi juga gak ada bonding time itu sih menurut aku. Terus mungkin kayak terlalu kaku mungkin beberapa bapak-bapak ya, yang kayak gak bisa show affection apalagi sama anak cowoknya. Oh ya? Ya biasanya kayak mereka cuman kayak unyu-unyu sama anak ceweknya, terus sama anak cowoknya yang kayak kamu tuh ya gitu-gitu. Oh. Malah Dedi kalau sama Ken berpelukan terus. Iya, mereka lebih romantis. Iya, kita Karena berpelukan at any time, ya kan. Setiap ada kesempatan, Dedi paling bahagia itu pada saat Kelly sama Ken tanpa sebab, tanpa alasan, tiba-tiba datang aja, Dedi thank you gitu. Itu Dedi tanya thank you apa, nggak ada apa-apa, cuma thank you aja gitu kan. Thank you. Iya, itu thank you. kalau bisa kedengarannya. Itu tanpa alasan. Dan bagi Dedi ya itu sebuah hubungan yang sulit dijelaskan ke orang ya. Kalau apalagi orang-orang yang jarang mengalami hubungan atau punya hubungan yang seperti itu dalam keluarga mereka. Ya aku rasa kayak aku privilege sih, kayak punya keluarga yang deket gitu-gitu kan. Kayak teman-teman aku lihat Instagram aku pun yang kayak kamu deket banget ya sama adik kamu, sama papa kamu, sama mama kamu. Kayak aku rasa itu privilege-nya aku, dan kayak I'm blessed by it gitu. Tapi menurut Dedi kan banyak banget yang di luar sana yang kayak gak ada yang kita punya gitu loh. Jadi kayak how do they understand a heart of a father untuk teman-teman yang kayak gak punya father figure yang kayak Dedi gitu loh, yang kayak sedekat ini. Tapi how to understand. Tapi Dedi juga punya banyak pendapat dari teman-teman bahwa yang ada di Instagram, yang ada di media sosial itu tidak benar, tidak sepenuhnya sama seperti kenyataan. Tapi karena orang menilai, oh kamu dekat banget ya, itu kan yang kelihatan di media sosial. Tentu kita juga bisa bikin pengakuan ya di rekaman kita hari ini kan. Memang itu apa adanya atau memang kita buat-buat di media sosial? Kelly boleh jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Gimana Kelly? Itu yang ditunjukkan di Instagram kita itu benar nggak? Atau cuman supaya kelihatan bagus saja? Aku punya satu komplain. Apa? Kalau pas Dedi sama Mami anniversary atau misalnya aku birthday gitu-gitu kan, jadi seakan-akan sangat romantis. Dia post yang kayak in this day, Padahal apa? Padahal dia gak pernah ngasih hadiah, gak pernah ngasih bunga, bahkan ntar aku birthday dia pun kayaknya lupa, terus kayak ya gitu. Tapi aku dulu juga dikasih tahu teman aku kan, kayak di sosial media tuh tidak seindah yang kamu pikirkan. Tapi sebenarnya kayak aku video-video Ken, terus video-video kayak momen-momen lucu, aku ngerasa kayak momen itu sendiri lebih lucu dari yang aku rekam gitu. Jadi aku kadang lumayan nggak ngerti juga kayak kenapa teman-teman bisa kayak sampai filter, sampai yang kayak aku harus kasih tahu teman aku, kalau kasih tahu teman-teman Instagram aku kalau aku hari ini ke sini ke sana gitu sih. Tapi memang
kayak at some point misalnya kayak foto aku sendiri yang di Instagram itu kan udah menurut aku yang paling bagus dari 400 foto yang aku ngambil di saat itu. Cuma kalau momen-momen sama keluarga aku ngerasa ya momen itu sendiri pun lebih seru daripada yang aku rekam. Jadi aku kadang juga susah ngerti gitu loh kayak kenapa. Berarti kan kesimpulan untuk kita mengenai postingan di media sosial itu, kesimpulan untuk kita mungkin agak berbeda ya. Kesimpulan Dedi itu kenyataan kita jauh lebih indah daripada yang kita posting. Dedi anggap begitu, Kelly anggap bagaimana? Ya gitu juga at some points gitu. Cumanya kayak ada beberapa yang mungkin orang kiranya begini, tapi bukan begitu. Kayak tadi misalnya kayak keluarga kita kayaknya super romantis ya, padahalnya enggak gitu kan. Cumanya ya tetap happy aja gitu loh, yang kayak every family kan punya cerita masing-masing, punya karakter, punya culture masing-masing. Tapi ya senangnya tuh ya sama aja, yang kayak kita senyum, kita ketawa-ketawa di sosial media tuh ya itu in real life ya lebih ngakak lagi. Lebih lucu, ya, lebih indah lah intinya. Soalnya kalau di Instagram nggak boleh kentut. Kalau di real life boleh ya, bebas ya. Jadi ya. Pokoknya Dedi kalau di depan anak-anak Dedi di rumah nggak ada harga diri lah ya. Benar. Oke, Kelly. Tapi tadi kan belum dijawab. Apa? Yang misalnya kayak orang-orang yang nggak punya yang kita punya. Gimana mereka ngerti heart of a father kalau mereka nggak punya sosok ayah yang maksudnya ya sebenarnya baik gitu. Apa ya, Dedi sendiri juga tidak Dedi kan orangnya pede, confident banget ya. Tapi Dedi juga percaya kok di luar selain keluarga kita itu banyak keluarga-keluarga yang punya hubungan baik sekali. Mungkin sama dengan keluarga kita atau lebih baik juga mungkin bisa ya. Kita juga berharap banyak keluarga yang bisa jadi contoh. Amin. Karena terlalu banyak orang mengeluh. Saya itu jadi seperti hari ini karena saya nggak punya keluarga yang baik. Benar. Saya nggak punya orang yang didik. Saya rindu sosok ayah atau ibu. Saya berjuang sendiri gitu kan. Akhirnya itu menjadi alasan yang memang benar sih, alasan itu. Itu kenyataan dalam hidup dia, tetapi akhirnya itulah yang menjadi hambatan buat untuk dia bisa benar-benar mengalami yang memang seharusnya dia alami. Karena suatu hari mungkin orang seperti ini akan berkeluarga kan. Nah pada saat dia berkeluarga, dia akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu juga pada akhirnya. Tapi karena dia nggak pernah mengalami kasih yang hangat ya dalam keluarga dia atau rumah tangga dia nggak tahu bagaimana mengekspresikan itu ke anaknya sendiri ke depannya, di masa yang akan datangnya dia. Jadi banyak orang komplain begitu, sehingga dibutuhkan memang orang-orang yang jadi bukti, keluarga-keluarga yang jadi bukti juga bahwa ada kok ternyata ya keluarga yang saya pikir semuanya palsu, ada yang memang apa adanya begitu. By the way, kalau kita itu kenyataan keluarga kita itu adalah keluarga yang cukup dekat, bebas, semuanya saling mencintai, menghargai. Kelly, pernah nggak merasa ada yang perlu dikomplain dalam keluarga kita? Perlu dikomplain? Iya. Karena kita tuh sebenarnya kan keluarga LDR ya. Kita sempat kayak 4 orang tinggal di tempat yang berbeda gitu. Ya, akhir-akhir inilah. Iya. Jadi aku ngerasa di sana butuh banyak toleransi yang kayak misalnya menurut aku sih bukan keluarga aku yang misalnya karakternya harus diubah atau bagaimana kan. Cumanya situasi yang membuat kita semakin challenging aja untuk punya relationship yang bagus gitu. Misalnya telepon, yang satu lagi sibuk, yang satu lagi sibuk tapi masih mau ngangkat telepon gitu-gitu kan. Yang jadinya banyak miskom, banyak yang kayak akhirnya nggak pengen diceritain karena ya situasinya itu misalnya kayak wifi-nya gitu-gitu loh yang bikin greget sebenarnya gitu. Kalau orang denger ya, alah cuman masalah wifi, simple banget ya. Coba hidup kita itu aja lebih susah, jauh lebih susah dari kalian. Tapi ada nggak keluarga yang empatnya tinggal tempat berbeda? Kayaknya sih nggak ada sih menurut aku. Itu satu challenge yang menurut aku lumayan ini. Ya. Terus
mungkin kalau komplain, mungkin aku ngerasa kayak Daddy kan pastor gitu-gitu kan, kayak aku ngerasa kayak keluarga aku super perfect aja, ngerti nggak sih? Kayak Itu malah dikomplain ya? karena aku nggak ngerti nggak, kayak aku yang kayak bikin rusuh aja menurut aku. Maksudnya gitu. Kelly merasa Kelly justru yang bikin jadi nggak perfect ya gitu. Iya, kayak tahu nggak sih, kayak sebelum aku ke Taiwan tuh kayak aku sering berantem sama Ken, sama Mami, sama Daddy, semua lah pernah. Tapi setelah aku ke Taiwan, mereka peaceful banget, nggak tahu kenapa. Iya kan? Kel. Tapi keluarga kita bisa perfect karena ada Kelly. Iya. Kalau nggak Daddy ada itu ini, nggak bisa nggak ada disebut seru. seorang Daddy kalau nggak ada Kelly lahir. Nggak bisa, Iya. nggak bisa. Ya. Apalagi ini Kelly tahu ya, gereja kita kan tahun 2024 temanya itu Heart of the Father. Iya, hati sang seorang Bapa. Sang Bapa. Sebenarnya itu merujuk kepada pribadi Tuhan yang menjadi Bapa ya dalam hidupnya orang-orang percaya gitu. Karena katanya di Yohanes itu dikatakan bagi orang percaya itu Tuhan mengaruniakan rohnya agar orang yang menerima dia atau percaya kepada dia itu sudah terima rohnya itu bisa menjadi anak dan berseru kepada Tuhan dengan sebutan Aba, Bapa. Jadi itu kan privilege kan. Yeah. Tuhan kan ciptakan bumi, Tuhan ciptakan dunia, Tuhan ciptakan manusia dan segala isinya itu untuk dinikmati lah, manusia bisa hidup di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan yang pencipta itu jadi Bapa, bukan sekedar Tuhan. Karena semua orang tahu lah Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Tapi kalau yang Maha Kuasa itu adalah Bapamu, itu lain cerita ya. Ceritanya langsung berbeda ya. Nah, Bapak itu berarti sekarang ada dua, Kelly. Satu Bapak yang di surga itu, yang Tuhan jadi Bapak kita. Itu yang kita bahas di tema tahun ini di gereja, hati sang Bapak itu Tuhan gitu. Tapi kan orang di dunia itu nggak punya bayangan karena nggak pernah ketemu Tuhan gitu kan. Kalau ketemu Tuhan berarti udah meninggal dong. Iya. Ya kan. Jadi yang satu-satunya figur yang muncul saat dikatakan katakan contoh lah ya di Mazmur 103 ayat 13 itu dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Yeah. Berarti kan Tuhan juga ingin orang percaya itu punya gambar. Seperti seorang Bapak mengasihi anak-anaknya. Yeah. Seperti itu Tuhan mengasihi kita gitu kan. Punya gambar, pakai Bapak di dunia sebagai gambar. Karena Tuhan sebagai Bapak nggak ada gambarnya gitu. Itu kan jadi satu kesulitan kan. Iya. Seperti yang Kelly cerita tadi itu nggak semua orang punya figur Bapak yang baik tadi. Ya, ataupun kayak sebelum mereka lahir mungkin papa mereka udah meninggal gitu, bahkan nggak punya figur itu, bukan sama figur sekali ya, iya, kan? Ya, ada yang masih ada Bapak tapi figurnya tidak mencerminkan. Iya. Malah kalau dibilang Bapak di surga seperti itu, dia malah nggak bisa terima dong. Iya. Iya. Ya, ada yang punya Bapak tapi berharap Bapak itu nggak ada. Ada yang nggak punya Bapak, berharap punya Bapak walaupun galak gitu. Yang penting saya punya Bapak kan gitu kan. Nah, menurut Kelly kan, bagaimana menyikapi atau saran untuk orang-orang yang tidak punya privilege, mungkin seperti Kelly sama Ken, punya privilege bisa rasakan figur Bapak itu, ya Daddy juga nggak sempurna, tapi at least punya figur, at least punya seseorang yang hadir benar-benar tidak ada hati yang jahat, tapi justru yang ada itu hati yang ingin merawat, memberikan yang terbaik walaupun tidak sempurna. Tapi orang yang tidak punya kesempatan untuk merasakan hal itu, Kelly punya saran apa? Saran Kelly apa untuk orang-orang yang tidak punya privilege seperti itu, Kel? Saran aku sih jangan sampai kalian cari sosok itu di orang yang berbeda. Misalnya kalian pengen seorang figur ayah yang sayang sama kalian, maka kalian cari itu di seorang cowok misalnya, kayak teman cowok, atau misalnya sama let's say misalnya sama I don't know
pokoknya teman cowok lah ya. Teman Jadinya cowok. pengen pacaran gitu. Ya pengen pacaran biar ada yang sayang, biar Ya. ada yang bisa kasih tahu ini salah ya, ini nggak bener ya. Padahal Dia rindu bukan pacar ya, tapi rindunya ayah, figur ayah bapak gitu yang kayak bisa ngasih tahu dia harus gimana hidupnya, harus bawa kemana, harus gimana bersikap dan lain-lain. Tapi gitu. apa kurangnya itu kan nggak apa-apa. Menurut Kelly itu Menurut aku itu masalah jadi masalah sih. masalah ya. Karena mencari seorang figur ayah di seorang laki-laki yang barusan umur misalnya 20-an itu kan salah gitu loh. Dan dia belum ada hati seorang bapak, ngerti nggak? Mungkin dia juga butuh ayah ya. Jadi dua-dua Dua-dua jadi isu terus jadi ketemu. isu. Aku rasa itu banyak terjadi sih. Tapi agak serem dan agak Mengorbankan masa depan ya. iya. Itu efeknya sampai panjang gitu. Iya, karena ada trauma-trauma yang sebenarnya kan belum disembuhin gitu loh. Jadi menurut aku jangan cari sosok ayah kalau memang nggak punya gitu loh. Oke, Kayak kalau nggak jangan cari, solusinya apa? nanya, maksudnya enggak lah. Maksudnya kan tadi Dedi bilang kayak ayah itu bisa jadi seorang teladan dan lain-lain kan. Ya menurut kalian siapa aja yang di hidup kalian tuh jadi teladan gitu loh. Misalnya kayak Orang yang kalian respect, ya pastor misalnya, orang yang kalian percaya. ya misalnya mama kamu aja sebenarnya kan nggak harus tarik father figure yang gimana, karena misalnya kalau mama kamu tuh seorang warrior di mata kamu ya itu aja jadi teladan gitu loh. Kayak nggak harus cari father figure gitu loh. Ya I'm coming from a place yang aku privilege banget untuk punya ini, tapi yang menurut aku sih kayak gak harus kalian punya father figure beneran seorang bapak untuk ngerti hati seorang bapak sih sebenarnya kan. Dan juga Kak Dedi juga SMA 3 juga udah gak punya papa gitu kan, tapi kan masih dengan sangat pede bisa bilang aku ngerti hati seorang bapak tuh gimana sebenarnya, biarpun bapak aku tegas dan lain-lain kan. Dan mungkin Dedi bisa ngerti itu dari lihat father-father yang lain gitu, misalnya betul. kayak bapak rohani Dedi gitu-gitu kan. Betul. Dan aku rasa itu pun nggak bisa jadi teladan sepenuhnya karena mereka itu masih manusia. Jadi kayak masih ada, misalnya kalian bergereja di AGF, mau lihat kehidupan pastornya yaitu Dedi kan nggak sempurna juga gitu loh. Jadi kayak misalnya Dedi pun nggak bisa yang 24 jam jadi bapak semua orang kan masih ada, bahkan ke anaknya Apalagi, sendiri pun ada keterbatasan. Iya, keterbatasan gitu. Kayak karena we're still humans, right? Betul sih. Jadi malah kalau kita tidak mencoba cari-cari figur, malah kita lebih bebas ya menggambarkan Tuhan yang sempurna jadi bapak kita ya. Karena kalau pakai contoh di dunia punya keterbatasan juga, nanti malah ujung-ujungnya kecewa. Tapi saya Dedi yakin ya di firman Tuhan kalau bilang seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, dia pasti pakai contoh bapak yang baik lah di dunia. Karena bapak di dunia saja yang jahat tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi bapak di surga yang sudah pasti tidak jahat sih ya. Jadi kalau Dedi punya saran, jangan dijadikan hambatan untuk orang-orang yang tidak punya privilege seperti Kelly atau Ken. Jangan jadi hambatan. Oke, sekarang kita sebagai closing ya. Sebagai closing, Kel. Ini Dedi punya gambar gini. Ada anak yang tidak punya figur ayah. Tapi ada yang seorang istri tidak punya suami harus bimbing anaknya. Jadi dia harus jadi double nih, jadi figur ayah juga. Dan juga untuk yang ketiga itu ayah itu sendiri. Jadi anak, seorang istri, dan seorang ayah itu sendiri. Pesan Kelly apa ya untuk anak deh? Untuk anak yang nggak punya figur ayah. Iya. Pesan aku sih kayak gak ada orang yang bisa ngertiin perasaan kalian. Kayak gak ada orang yang bisa ngertiin kamu tuh loh, jangan cari figur ayah ya.
pasti dalam hati mereka pengen gitu loh, mereka pengen apa yang pengen ngerti gitu loh, untuk mereka ngertiin Tuhan, mereka pun pengen ada figur itu dulu gitu. And like I understand, cumanya kayak gak ada orang yang bisa ngerti apa yang kalian laluin tanpa ada seorang ayah gitu loh. And I just wanna say that like I'm so proud of you. Kalau kalian masih ada di sini gitu. Kalau kalian nonton video ini kan berarti kalian masih melanjutin hidup kalian dengan baik gitu kan. Jadi aku so proud of kayak so proud of you guys, dan aku ngerasa kalian akan jadi kayak teladan yang baik di keluarga kalian sendiri ke depannya. Di saat kalian ada maksudnya build keluarga sendiri akan gitu, membina rumah tangga sendiri nanti ke depannya. Jadi itu juga berkati orang-orang seperti ini Iya. ya. Oke, kemudian untuk yang ibu yang sekaligus berperan sebagai figur ayah itu gimana? Kayaknya mereka adalah orang yang paling kuat deh di dunia ini. Bayangin aja gimana kayak kayak gimana kalian harus salah ya siang ya. Bayangin aja gimana mereka harus kerja keras untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka. Kayak mencari nafkah juga dia, merawat anak juga dia. Iya, terus harus bonding time biar mereka biar anak-anak mereka gak ngerasa oh aku gak punya papa, gak punya mama, bahkan karena sering kerja. Jadi mereka harus memikirkan itu semua yang wah aku sih gila sih, salut sih. Salut ya. Iya. Oke, kita juga berkati orang-orang yang seperti itu ya, ibu yang berperan langsung jadi ayah juga karena mungkin suaminya sudah nggak ada dan atau memang nggak ada ya, tidak tersedia dengan semestinya gitu loh. Dia tidak berada di situ lah gitu. Mungkin masih hidup tapi nggak ada di situ. Salut ya untuk ibu-ibu seperti itu, kita berkati mereka. Terakhir untuk sosok ayah. Jadi bukan Dedi, tapi ayah-ayah yang ada. Kelly ngelihatnya gimana nih? Ada ayah yang baik, ada yang nggak baik juga gitu. Kasih pesan aja deh. Oke, pesannya kan tadi sebenarnya intinya kan heart of a father kan. Ya itu berarti peran kalian tuh sangat penting untuk anak-anak kalian tuh bisa ngerti Tuhan itu gimana. Jujur aku ngerasa kalau aku gak punya ayah yang baik, mungkin aku bener dan gak bisa sepenuhnya ya ngerti kayak Tuhan itu gimana kepribadian dia gitu loh. Aku pasti ngerasa Tuhan itu serem ya kalau aku gak baca Alkitab, kayaknya dia bisa marah deh. Kayaknya kalau aku gak doa setiap malam, kayaknya dia bisa marah deh. Tapi karena aku punya papa yang kayak efeknya sampai ke sana. Iya, tapi kalau karena aku punya papa yang kayak penyayang dan yang kayak ya gak harus gitu loh. Kayak aku ngerasa Tuhan juga lebih forgiving lagi daripada itu. Jadi pesan aku kepada ayah-ayah yang di luar sana, peran kalian tuh sangat amat penting. Jadi jangan ngerasa itu pressure dan jangan ngerasa gimana, tapi jangan anggap beban, jangan anggap remeh juga. Ya. Do your best and just lead your family to the real father aja gitu. Karena you have the key. Iya. Right? Setuju sih ya. Karena figur seorang ayah itu sebenarnya justru itu privilege itu sendiri. Tuhan sendiri ingin kita kenal dia sebagai seorang ayah, bayangkan seorang bapak. Berarti kan kalau kamu hari ini sudah menjadi seorang bapak, kamu itu punya privilege yang luar biasa. Anda nggak punya orang lain mungkin tidak seberuntung kamu loh punya posisi sebagai ayah. Jadi jangan disia-siakan. Maksud Kelly tadi kalau Dedi bisa nangkap itu sebenarnya Kelly pengen ngomong bahwa figur ayah itu lebih penting dari yang kamu tahu. Kamu seorang ayah tapi kamu belum tentu tahu bahwa kamu itu sangat penting. Kamu punya efek sampai ke jangka panjang dari anak-anakmu gitu loh. Ya kan, dan privilege itu harap dijaga baik-baik, itu maksudnya pesan Kelly ya. Betul ya. Oke, terakhir ya Kel. Terakhir Kel. Ini serius Kel. Serius Kel ya. Dedi mau pengen dengar dari Kelly harapan Kelly ke Dedi pribadi. Harapan. Ya, harapan. What do you wish for your Dedi?
I wish for Daddy untuk kayak bisa happy and healthy. Itu kayaknya paling penting deh. Karena kayak Daddy happy sama healthy itu bisa buat kita semua happy aja gitu. Dan kayak karena aku ngerasa Daddy tuh seorang Daddy yang kayak sangat amat baik begitu. Jadi aku gak hope apa-apa untuk dia lebih gimana. Ya lebih romantis boleh nggak? Enggak lah, bercanda. Boleh nggak? Bercanda. Saya Boleh sudah dong. tidak. Mau lebih romantis boleh dong. Valentine's Day sih udah mau deket sih. Ya. Ditunggu ya. Iya. Masa aku birthday disuruh birthday di rest area kan kayak gimana gitu. Iya. Kita itu melampaui ruang dan waktu dong. Kita Iya. bisa happy di mana saja dan kapan saja gitu loh. Ya kan? Tuh kan? I hope Tuhan berikan ya itu sih Kebijaksanaan kepada Daddy. Enggak, I hope Ya. jadi ini serius lah. I hope jadi beneran happy sama your life. Jangan mikir yang enggak. Pokoknya kayak thrive. Apapun yang dilakukan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi impact. Ya Amin. begitu. Pokoknya kita support aja dan semoga Daddy ya sih itu paling penting sih, happy and healthy sebenarnya. Oke, kalau Daddy sendiri pengen bilang juga sih. Jadi bisa menjalani tugas ataupun tanggung jawab seorang ayah karena punya istri yang benar-benar sepadan. Menurut Shout firman out Tuhan to itu mommy. harus sepadan. Oh. Kalau nggak sepadan, nggak mungkin seorang laki-laki itu bisa menjadi ayah yang baik. Nggak mungkin, itu udah pasti mustahil ya. Jadi kreditnya goes to mami. At the end of the day. Kemudian Daddy juga mau bilang punya Kelly sama Ken itu benar-benar privilege juga. Jadi bukan seperti Kelly bilang, Kelly punya Daddy adalah privilege, tapi Daddy punya Kelly dan Ken juga sebuah privilege yang orang sering tanya, kamu gimana sih parenting, kamu gimana caranya mendidik anak bisa sampai kayak gitu. Seringkali Daddy nggak punya jawaban. Kenapa? Karena Daddy kan berulang kali ngomong juga bahwa Daddy cuma memperkenalkan ke anak-anak Daddy kepada Bapa yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Saya rasa Daddy rasa keberhasilan terbesar adalah kalau benar anak-anak Daddy, Kelly sama Ken itu benar-benar mengenal Tuhan. Itu berarti Daddy aman, ya kan? Bukan mengalihkan tanggung jawab, tapi aman karena itulah ayah yang sejati. Itulah yang harus dimiliki semua orang. Itulah yang harus dialami semua orang. Karena itu yang sempurna. Karena kalau yang kelihatan tidak sempurna. Ya, jadi sebaik apapun di dunia tetap tidak sempurna. Itu aja. Kelly punya kata penutup apa lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi ya. Oke, saya rasa seperti itu saja teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami berdua, ayah dan anak, berharap Anda punya kehidupan yang luar biasa. Amen. Dan bahkan kalau masih rasa ada masalah dengan keluarga, hubungan ayah dan anak, hari ini Anda bisa menjadikan ini titik balik ya. Titik balik, jawabannya sebenarnya ada Tuhan. Jawabannya bukan ada di siapa-siapa, tapi Tuhan itu sebagai figur ayah. Jadi Yesus diperkenalkan ke dunia sebagai anak. Jadi hanya Yesus loh yang panggil Tuhan itu Bapa waktu itu ya, waktu itu. Makanya mereka aneh, kok dia panggil Tuhan sebagai Bapa? Berarti dia menyamakan dirinya sebagai Tuhan juga gitu kan. Mereka nggak tahu. Kita hari ini tahu bahwa ternyata posisi Yesus itu sebagai anak itu memang di-reserve untuk orang yang percaya ngambil posisi Yesus. Supaya Yesus ambil posisi kita yang berdosa. Sehingga kita itu nggak lagi menjadi orang biasa, tapi menjadi anak. Karena yang luar biasa itu Yesus. Jadi Yesus buat posisinya sempurna itu agar kita bisa ambil. Kemudian dia ambil posisi kita. Caranya percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Cuman itu solusinya. Begitu itu terjadi dalam hidupmu, maka kamu menjadi anak dari
Sang Pencipta, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Tuhan Maha Pencipta. Apapun yang kita tahu Tuhan itu seperti apa, Dia jadi Bapamu. Amin. Amin. Itu aja. Oke. Kelly, ucapkan bye-bye ke semuanya. Bye. Tuhan berkati ya.